Halo semuanya, setelah beberapa hari yang lalu kami melakukan diskusi untuk menemukan nama yang tepat untuk segmen ini, akhirnya kami menemukan nama dan menamainya Sama-Sama Tahu. Dan juga selamat kepada presiden yang terpilih untuk masa jabatan ke depannya. Dengan segala standar keindahan, kesempurnaan, dan kemewahan yang dimilikinya, seolah menjadi parameter baru di dalam kehidupan kita. Semua kebutuhan hampir ada di dalamnya, mulai dari informasi, hiburan, edukasi, bahkan barang belanjaan pun ada. Iya, media sosial, atau yang sering kita sebut sosial media. Media sosial adalah sebuah perantara digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten, baik berupa tulisan, foto, ataupun video, dan merupakan perantara digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi para penggunanya. Menurut The History of Social Networking di situs Digital Trends, perkembangan internet pada tahun 1980 sampai dengan 1990-an merupakan cikal bakal adanya dunia maya atau media sosial. Media sosial yang pertama kali diketahui pada tahun 1997 yaitu seekdegrees.com, yang mana mengizinkan para penggunanya untuk mengunggah foto profil dan saling berteman satu sama lain. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang tahu. Sejak saat ini, perkembangan media sosial semakin menjadi-jadi. Dimulai dari tahun 1998, ada sebuah situs yang mana memperbolehkan penggunanya untuk membuat sebuah blog dengan nama Blogger yang kemudian dibeli oleh Google pada tahun 2003. Kemudian, pada tahun 2001, ensiklopedia online terbesar di dunia hadir dengan nama Wikipedia, yang mana sampai saat ini masih berguna untuk para pengguna internet dan tentunya media sosial, baik itu sebagai referensi atau sebagai edukasi. Di tahun 2002, Friendster hadir, kemudian di tahun 2003 ada LinkedIn, yang mana memperbolehkan penggunanya untuk saling bertukar informasi tentang pekerjaan. Di tahun 2004, the one and only, Facebook juga lahir. Dan kemudian di tahun 2005, YouTube sebagai raksasa media sosial saat ini juga lahir di tahun itu. Sejak saat itu, berbagai macam jenis sosial media terlahir, dimulai dari Path, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Tidak hanya lahir, mereka juga semakin canggih dengan algoritma yang kompleks. Variasi media sosial pun kian beragam, mulai dari jejaring sosial, blog, juga layanan berbagi media atau media sharing. Media sosial tentu bukanlah hal yang baru bagi kita. Pada tahun 2024, pengguna internet di Indonesia mencapai 185 juta individu, yang mana terdapat identitas pengguna media sosial aktif sebanyak 139 juta individu. Berarti itu setara dengan 49,5% dari jumlah penduduk total yang ada di Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, peningkatannya untuk saat ini sudah bertambah sebesar 113 juta pengguna. Keberadaan media sosial membawa pengaruh besar terhadap cara kita berinteraksi dengan orang lain, entah itu dengan orang yang sudah kita kenal, atau bahkan dengan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Entah itu untuk tujuan baik, atau bahkan hanya untuk tujuan saling menghujat di kolom komentar. Dengan jumlah pengguna aktif yang luar biasa, media sosial memiliki beberapa fenomena yang sering kita jumpai dalam bermedia sosial, dan ini menarik untuk diperhatikan. Cyberbullying menjadi salah satu di antara fenomena yang cukup sering terjadi di media sosial. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah perundungan dunia maya. Perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini sering terjadi di media sosial. Menurut UNICEF, cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah atau mempermalukan mereka yang dijadikan sasaran. Berbagai komentar tajam, saling merendahkan, bahkan saling hujat sepertinya sudah dianggap hal yang biasa di kalangan pengguna media sosial. Ya, tidak semuanya, tapi mungkin ada beberapa orang yang menganggap itu biasa. Dan menganggapnya itu bukanlah sebuah hal yang fatal, dan mungkin tidak memiliki dampak buruk. Yang disayangkan adalah kadang sikap tersebut hanya dilakukan hanya sekedar mengikuti yang sedang viral saja. Nggak tahu ini emang salah atau nggak salah. Selain itu, ternyata cyberbullying masih memiliki berbagai macam bentuk. Yang pertama, menyebarkan berbagai macam kebohongan, salah satu dari cyberbullying. Kemudian meniru atau mengatasnamakan orang lain, dalam artian menggunakan identitas orang lain untuk
membuat konten-konten pembodohan, penipuan, dan lain sebagainya. Ada juga mengucilkan komunitas-komunitas tertentu, misalkan mengucilkan para wibu atau mengucilkan para gamers. Itu juga termasuk ke dalam cyberbullying. Dan itu tidak seharusnya terjadi. Yang tentu sering kita temui juga fake account. Itu juga salah satu cyberbullying, yang mana fake account ini sangat meresahkan ya. Dan udah dibahas di konten kita sebelumnya. Abang mau nanya nih, Ya, menurut lu outfit apa sih yang paling red flag di tahun ini? outfit yang paling red flag ya. Red flag, bendera merah berarti. Ya, yang celana pendek, sendal jepit, dompet di tenteng itu paling nggak banget tuh. Yang oke tuh celana minimal segini, terus ada rantainya, dompet keluar segini nih. Itu baru oke tuh. Bro, di umur 19 tahun gue udah punya mobil, gue udah punya tambak, gue udah punya kandang sapi, terus rumah, kapal, ya itulah. Tapi itu semua milik bapak gue. Nah, konten-konten seperti itulah yang membuat seseorang menganggap dirinya tertinggal, kurang update, dan lain-lain. Memang media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk berekspresi. Orang akan berlomba-lomba menunjukkan kehidupannya di media sosial, tidak terkecuali dengan pencapaiannya. Akan tetapi secara tidak langsung, ini melahirkan fenomena baru yang disebut dengan social media comparison. Orang-orang akan berlomba membandingkan diri satu sama lain hanya berdasarkan informasi dari konten media sosial yang dia temukan. Sangat miris. Yoi, beberapa waktu lalu kita sempat digegerkan dengan berita mandi lumpur, live sambil tidur, atau banyaklah yang lain-lain. Ini menuai kontroversi, kenapa? Karena menggunakan orang lemah. Maksudnya di sini yaitu menggunakan orang tua sebagai objek yang dimandikan dengan lumpur demi mendapatkan rupiah-rupiah atau mendapatkan uang secara digital. Seharusnya ya, dengan berkembangnya teknologi, kemampuan manusia juga berkembang karena manusia adalah variabel penting daripada teknologi tersebut. Akan tetapi kok malah gitu. Udah ngemis di pinggir jalan, dibawa ngemis ke media sosial. Dan itu tidak seharusnya terjadi ya. Dan yang sempat ramai dibicarakan di tahun 2021, NFT. Yang mana menjadikan sebagian pemuda atau sebagian orang di Indonesia ketakutan akan ketertinggalan sebuah tren. Fear of missing out atau FOMO. Sudah sering dan banyak orang yang bahas. Itu salah satu fenomena yang sering muncul di media sosial yang semakin menjadi-jadi. Akses informasi yang terbuka luas akhirnya membuat seseorang takut akan ketertinggalan, entah itu ketertinggalan tren fashion, lifestyle, dan lain sebagainya. Tapi kok jarang ya ada orang yang takut ketertinggalan pengetahuan gitu. Jarang terlihat. Yang ada ya takut ketinggalan gaya lah, apalah gitu. Sebenarnya tidak masalah jika kita memang mengerti dengan tren yang sedang terjadi. Menjadi sebuah kebodohan ketika kita ikut nyemplung tapi kita nggak tahu apa-apa tentang tren baru tersebut. Dan itu sangat disayangkan. Dan tidak seharusnya terjadi dalam bermedia sosial. Sebenarnya, gangguan mental juga termasuk salah satu fenomena dari media sosial. Tetapi mungkin kita bahas di lain kali. Sejak awal diciptakan, media sosial diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, bertukar informasi, bertukar ide di sebuah komunitas jaringan online. Jadi seharusnya media sosial adalah sarana untuk mempermudah segala hal yang mungkin bisa saja sulit jika dilakukan di dunia nyata. Misal, mempermudah kita dalam mencari informasi, yang mana misalkan ada kebakaran di kota yang jauh dari kita bisa tahu, atau ada banjir dan kita bisa memberikan bantuan melalui kemudahan informasi tadi. Kemudian mempermudah kita untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Sebagaimana misalkan ada WhatsApp kan, kita bisa berhubungan dengan keluarga yang jauh, apalagi yang LDR, kita bisa tetap terhubung dan tidak meninggalkan yang namanya silaturahmi. Media sosial juga sebagai sarana edukasi, yang mana seharusnya kita dapat mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya dari media sosial. Karena mungkin zaman sekarang buku sudah jarang dibaca untuk sebagian orang, dan masih banyak yang baca buku.
Tapi setidaknya ya menambah pengetahuan dari media sosial juga lebih baik. Bisa dijadikan ladang bisnis dan lain sebagainya. Dan yang paling sering kita temui, media sosial itu ternyata digunakan sebagai hiburan di waktu luang. Bukan untuk menghujat orang lain atau mengajak orang lain untuk membenci orang lain. Seperti itu. Dan ingat, gunakanlah media sosial secukupnya, seperlunya. Jangan terlena, jangan berlebihan, dan jangan sampai mental kita terganggu hanya karena bermedia sosial secara berlebihan dan ugal-ugalan. Sekali lagi, gunakanlah media sosial dengan bijak. Terima kasih dan semoga kita sama-sama tahu. Sampai jumpa.